Selamat datang di kelas membuat API menggunakan Node.js dan Express. Nah, sebelum kita memulai kelas ini, pertama saya akan perkenalan terlebih dahulu. Oke, nama saya adalah Widada dan profesi saya adalah seorang web developer. Teman-teman di sini bisa mengunjungi IG saya di @juaracoding untuk mendapatkan info, kemudian tips and trick seputar tentang programming. Nah, kami juga mempunyai sebuah website yang bernama juaracoding.com. Teman-teman nanti silakan search saja untuk web tersebut ya. Nah, oke, untuk mengikuti kursus kali ini, pertama, pastikan kalian mengerti basic dari JavaScript dan Node.js. Tidak perlu terlalu dalam, yang penting kalian paham terlebih dahulu ya, basic-basic dari dua hal tersebut, JavaScript dan Node.js. Nah, yang kedua, kalian harus memahami dasar database MySQL. Memahami dasar di sini seperti membuat database, membuat tabel, kemudian mengalter tabel seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu advance, yang penting kalian paham dasarnya. Nah, oke, yang ketiga adalah kalian sudah menginstal Node.js di lokal kalian. Dan pada kelas ini kita akan mulai dari yang paling dasar sekali, dari menginstal Express, kemudian menggunakan Express Generator, kemudian men-setup project, dan pada endingnya nanti kita akan membuat API sederhana yang bisa teman-teman praktekkan di lokal kalian masing-masing. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk menginstal Express menggunakan Express Generator. Nah, teman-teman di sini bisa kunjungi di expressjs.com untuk melihat dokumentasinya. Oke, langsung aja kita mulai untuk instalasinya. Teman-teman silakan arahkan di Getting Started, kemudian arahkan di Express Generator. Nah, Express Generator ini adalah sebuah tools yang digunakan untuk membuat kerangka aplikasi secara mudah. Karena kalau teman-teman tahu di sini untuk Express.js sendiri dia tidak terlalu diatur ya untuk masalah struktur foldernya. Jadi kalian bisa membuat struktur folder sesuka kalian. Cuman di sini untuk mempersingkat waktu, kita akan menggunakan Express Generator ini untuk membuat folder dan struktur aplikasi kita. Nah, untuk menginstalnya teman-teman bisa menggunakan cara ini, npm install, kemudian min-g express generator. Min-g ini atau -g ini artinya adalah diinstal secara global ya. Nah, ini akan saya copy aja. Kemudian teman-teman silahkan arahkan ke terminal kalian. Jika kalian menggunakan Windows, silahkan arahkan menggunakan cmd atau menggunakan git bash. Kalau kalian menggunakan Linux, silakan kalian buka terminal kalian. Ini akan langsung saya paste di sini, lalu saya enter. Nah, dia sudah terinstall ya untuk Express Generatornya. Terus kemudian untuk cara mengeceknya apakah Express Generator ini sudah terinstall atau belum, teman-teman bisa ketikkan Express seperti ini, kemudian -h seperti ini, lalu enter. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti di lokal kalian sudah terinstall untuk Express Generatornya. Jadi kalian bisa langsung membuat sebuah aplikasi ya. Nah, oke. Kita akan langsung aja buat. Pertama, ketikkan Express seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan parameter no view karena kita tidak membutuhkan view apapun di sini. Saya akan paste. Kemudian untuk selanjutnya adalah nama dari direktorinya atau nama folder dari project kalian. Di sini teman-teman bebas untuk memberi nama foldernya atau nama projectnya. Untuk di sini saya akan memberi nama latihan Express API seperti ini. Akan saya enter. Nah, dia sudah terbuat untuk struktur foldernya menjadi seperti ini ya. Nah, oke, kita akan mencoba membukanya menggunakan Visual Studio Code atau teman-teman di sini juga bisa menggunakan editor kalian yang paling kalian suka seperti itu. Jadi nggak harus menggunakan Visual Studio Code. Oke, di sini kalian bisa menggunakan ini ya, file kemudian open. Nah, kalian silahkan arahkan untuk foldernya ya. Ini latihan -express-api. Ini akan saya open. Nah, untuk aplikasinya sudah terbuka di editor ini. Teman-teman di sini bisa lihat untuk struktur foldernya. Di sini ada folder yang bernama bin, kemudian public, roots, dan app.js. Nah, seperti ini ya. Jadi cukup simpel banget untuk menggunakan Express Generator ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk membuat struktur folder, kemudian struktur aplikasi kita ya. Nah, di sini sudah ada semuanya, jadi kita tinggal pakai aja.
Lalu untuk menjalankan aplikasi ini kita perlu menginstal package-package yang dibutuhkan terlebih dahulu. Teman-teman bisa cek di package.json. Nah, ini adalah dependensi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Express.js ini. Nah, cara menginstalnya kita bisa menggunakan npm. Di sini saya akan menggunakan terminal dari Visual Studio Code. Teman-teman silakan ketik ini ya, new terminal. Kemudian npm install seperti ini. Nah, untuk instalasinya dia sudah selesai ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah folder yang bernama Node Modules. Ini isinya adalah dependensi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Express.js ini. Nah, kemudian untuk men-start server dari Express.js ini kalian bisa menggunakan ini start. Caranya ketikkan di terminal yang ada di sini npm start. Lalu enter aja. Nah, ini tandanya kalau aplikasi kita itu sudah berjalan ya. Teman-teman bisa cek di browser dengan mengetikkan localhost, kemudian portnya adalah 3000 untuk defaultnya. Saya enter. Nah, ini tandanya kalau aplikasi Express.js kalian itu sudah berjalan. Jadi, langkah selanjutnya kalian bisa langsung membuat perubahan apapun di sini, termasuk membuat API seperti itu. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat routing sederhana menggunakan Express.js ini. Jadi agar teman-teman di sini lebih paham ya bagaimana cara menggunakan Express.js ini. Nah, untuk membuat routing kalian bisa buka di folder routes. Kemudian teman-teman di sini bisa lihat ya ada dua folder yang bernama index kemudian users.js. Kalau teman-teman buka di sini ada sebuah routing get ya. Kemudian dia memberikan respon seperti ini, respond with a resource. Jadi ini masih default banget ya. Nah, ini akan coba kita ganti menjadi seperti ini. Hello world seperti ini. Akan saya save. Kemudian teman-teman silakan buka di app.js, lalu amati pada baris ke-6 dan ke-7. Nah, pada baris ini kita menginclude atau merequire file routing yang ada di folder routes ini. Yang pertama adalah index, kemudian users. Nah, ini ya, /root/index. Kemudian dari routing tersebut dia dibaca lalu dimasukkan ke dalam sini ya, ke dalam Express-nya. Jadi agar ia bisa dibaca routingnya seperti itu. Di sini ada beberapa root. Yang pertama adalah / kemudian /users. Kita akan coba mengakses /users ini di sini ya, /users seperti ini. Akan saya enter. Maka di sini akan muncul respon seperti ini ya, respond with a resource. Jadi untuk perubahan yang kita buat tadi di sini dia belum terbaca di sini ya. Jadi dia masih mengikuti dari value atau nilai dari sebelumnya. Untuk melakukan perubahan tersebut kita perlu memberhentikan servernya terlebih dahulu dengan menggunakan Ctrl+C seperti ini. Kemudian kita npm start lagi. Saya enter. Nah, ini kita refresh, maka untuk hasilnya atau responnya dia sudah berbeda ya. Kemudian kita juga bisa membuat routing baru di sini. router.get/me. Kemudian seperti ini, kalian bisa menggunakan arrow function ya. Titik koma res.send. Kemudian hi this is me seperti ini. Saya save. Kemudian untuk servernya kita berhentikan terlebih dahulu, Ctrl+C, kemudian kita npm start lagi. Oke, akan saya akses untuk rootnya /users karena di sini kita berada di root user ya. /user kemudian /me untuk yang root yang ini. Oke. Nah, di sini ada error yang mengatakan res is not defined. Karena di sini kita belum mendefinisikan untuk ini ya, request, respond, dan next parameternya. Jadi kita definisikan terlebih dahulu res, kemudian next seperti ini. Saya save. Ini saya berhentikan dulu, kemudian saya jalankan lagi, lalu saya refresh. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hi, this is me. Kemudian kita juga bisa membuat root di ini, di index root ini. Kita akan coba membuat baru ya di sini ya. .get kemudian
taruh function seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk parameternya request, respond, dan next seperti ini. Sebenarnya kalau next ini nggak terlalu dibutuhkan, kalian bisa hapus seperti ini ya. Next ini digunakan untuk menghandle middleware, cuman pada kelas ini saya tidak akan membahas hal tersebut. Jadi kita hanya terfokus bagaimana cara membuat API yang simple dan mudah. Nah, oke, rest ini artinya adalah request, kemudian rest ini adalah response. Rest.send. Kita juga bisa memberikan respon JSON ya. JSON seperti ini. Katakan message. Kemudian message-nya adalah hai, nama saya Widada. Saya save, kemudian untuk servernya berhentikan terlebih dahulu, kemudian start lagi. Nah, oke ya. Jangan lupa untuk rootnya di sini diberi pembeda ya. Kan udah get, ini juga udah get, kemudian di sini rootnya juga slash, sama-sama slash gitu. Ini kita ganti slash JSON, katakan seperti ini ya. Bebas, teman-teman nggak harus mengikuti ini. Kalian coba-coba aja untuk membuat routing yang berbeda. Ini saya save. Jangan lupa untuk matikan servernya, lalu nyalakan lagi. Oke, tadi letaknya ada di sini ya. Routernya ada di index slash, yang mana router dengan tampilan express welcome to express ini adalah routing yang ini ya. Nih yang ini. Oke. Kemudian untuk routing slash JSON ini, cara mengaksesnya simple banget, slash JSON, saya enter. Maka teman-teman akan mendapatkan respons seperti ini ya. Message, hai nama saya Widada, seperti itu. Jadi cukup simple banget untuk menggunakan Express.js ini. Teman-teman di sini juga bisa menggunakan metode seperti put, seperti ini, kemudian patch, lalu delete. Banyaklah, pokoknya nanti kita coba ya untuk membuat metode-metode tersebut untuk mengimplementasikan CRUD menggunakan API. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya untuk membuat routing, kemudian mengubah routing yang sudah ada di sini. Langkah selanjutnya, kita ingin jika kita membuat perubahan pada code kita ini, kita tidak perlu melakukan mematikan server, kemudian menjalankan lagi seperti ini. Nah, ini kan cukup membuang-buang waktu ya. Kita bisa membuat auto reload atau auto refresh. Jadi ketika kita membuat perubahan, maka servernya tersebut otomatis terrefresh. Teman-teman silakan menggunakan Nodemon ini ya, Nodemon. Nah ini, kalau kalian menggunakan Nodemon ini, maka ketika kalian melakukan perubahan, perubahan tersebut akan otomatis terreload ya. Nah, cara menginstalnya simple banget. Kalian bisa menginstalnya secara global ya, jadi bisa digunakan di aplikasi kalian manapun. Nah, ini kita copy aja, lalu kita paste di sini, lalu saya enter. Nah, oke, untuk instalasinya dia sudah selesai. Kemudian untuk menggunakannya simple banget. Teman-teman bisa ketikkan Nodemon, kemudian nama file atau nama server yang ingin kalian jalankan seperti itu. Cuman sebelum itu, di sini saya akan mengecek package.json. Nah, ini. Jadi ketika kita menjalankan npm start, maka dia menjalankan perintah ini sebenarnya. Node, kemudian /bin/www. Di ini ya, folder bin, kemudian www. Nah, folder www ini adalah folder yang digunakan untuk menjalankan si Express.js ini. Jadi bisa dibilang folder ini adalah folder servernya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman di sini nggak pengen menggunakan npm start, caranya juga bisa sama seperti ini, node, kemudian www seperti ini, enter aja. Nah, ini dia sudah berjalan nih. Cuman nggak ada log aja ya kalau kita menggunakan node langsung seperti ini. Teman-teman cek aja di sini. Kalau saya refresh maka dia masih berjalan. Kalau ini saya matikan, ini pasti mati. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menggunakan Nodemon ini, teman-teman langsung aja ketikkan seperti ini, Nodemon. Kemudian nama atau file yang ingin kalian jalankan menggunakan Nodemon ini. Letaknya ada di sini ya, bin www, saya enter. Seperti ini. Jika Nodemon ini sudah menjalankan dari aplikasinya. Ini coba saya refresh, maka dia sudah berjalan ya. Lalu kita akan mencoba untuk membuat sedikit perubahan yang ada di sini.
saya akan mengubah untuk message-nya menjadi hai, ini kerja Holix X juara coding, seperti itu. Saya save. Nah, dia sudah restarting nih. Nah, ini kalau saya refresh, maka untuk code-nya atau hasilnya akan berubah atau berbeda. Jadi kita tidak perlu memberhentikan servernya, menjalankan seperti itu. Jadi nggak perlu melakukan pekerjaannya berulang-ulang. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk men-setup sebuah library, yang mana library tersebut digunakan untuk men-setup variable environment di aplikasi latihan Express API ini. Nah, nama library-nya adalah .env. Jadi .env ini digunakan untuk meload environment variable yang terletak pada file .env. Jadi ketika kita sudah menggunakan library ini, maka kita bisa men-setting variable environment kita. Nah, oke ya. Kita akan coba install terlebih dahulu. Ini kita copy aja, saya copy. Kemudian untuk server yang ada di sini saya akan berhentikan menggunakan Ctrl+C. Lalu kita akan paste di sini. Jangan lupa ketikkan --save seperti ini. Nah, ini akan langsung saya enter. Oke, dia sudah tersave. Teman-teman bisa cek di sini package.json. Maka teman-teman akan melihat .env sudah ditambahkan ya. Nah, oke, untuk menggunakannya kita bisa lihat di dokumentasinya. Nah, ini ya, require.env.config. Nah, ini kita taruh di app.js agar variable environment tersebut bisa kita akses dari seluruh aplikasi yang ada di sini. Di sini kita taruh di yang paling atas ya. Saya save seperti ini. Nah, jadi simpel banget, cukup seperti ini. Maka ketika kita membuat sebuah file yang bernama .env di sini, oke, seperti ini. Kemudian kita coba untuk membuat sebuah variable environment di sini yang bernama app name. Nah, ini adalah nama variabelnya, kemudian ini value-nya latihan Express API. Ini saya save. Kemudian kalian bisa memanggil variable environment ini di semua lokasi folder yang ada di sini. Contohnya saya akan coba akses dari router user sini. Kemudian saya akan panggil untuk variable tersebut ya. Ini akan saya hapus. Cara memanggilnya cukup simpel banget. Proses.env, kemudian nama dari variabelnya. Ini ya, app name. Ini akan saya copy. Kemudian saya paste di sini. Saya save. Lalu kita jalankan servernya nodemon bin www, saya enter. Nah, udah jalan ya. Sekarang kita coba akses di sini. /users, saya enter. Nah, maka untuk value dari variable environment-nya dia sudah terbaca di aplikasi Express.js kita. Nah, oke, jadi untuk file .env ini kita akan setting banyak hal ya. Contohnya seperti database name, kemudian password, segala macamnya. Jadi semua konfigurasi yang berhubungan dengan aplikasi kalian, silahkan taruh di file .env ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk men-setup Sqlize di project tersebut. Nah, Sqlize adalah sebuah ORM yang digunakan untuk Postgre, MySQL, MariaDB, SQLite, dan Microsoft SQL ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan Sqlize ini untuk membuat query-query yang digunakan untuk menyimpan data, mengambil data, mengupdate data, dan mendelete data, seperti itu. Nah, oke, kita coba langsung untuk menginstalnya. Ini akan saya copy. Kemudian saya paste di sini. Lalu kita juga perlu menginstal sebuah library Sqlize CLI ya. Nah, Sqlize CLI ini digunakan untuk menggunakan beberapa komen-komen Sqlize di terminal. Ini langsung kita enter aja untuk menginstalnya. Nah, untuk Sqlize dan Sqlize CLI-nya dia sudah terinstall. Kemudian untuk menggunakan Sqlize ini cukup mudah sekali ya. Teman-teman silakan ketikkan seperti ini, npx, kemudian Sqlize. Saya enter. Maka di sini akan muncul beberapa komen yang bisa kita gunakan seperti migrate, kemudian membuat model,
Nah, ini kemudian juga membuat seeder seperti itu. Nah, untuk error yang ada di sini silakan hiraukan aja, nggak masalah ya, karena mungkin ini cuma di bagian saya aja, tapi di bagian teman-teman nggak mengalami error ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba untuk men-setup Sequelize di sini. Jadi kita akan membuat sebuah folder migration, membuat folder seeder, dan membuat folder models. Teman-teman silakan ketikkan npx, kemudian Sequelize, lalu init seperti ini. Enter. Nah, di sini ada pesan ya, sudah terbuat folder config, kemudian models, migration, dan seeder. Kalau teman-teman amati di sini, dia sudah tercreate semuanya ya. Ini adalah seedernya, masih kosong. Lalu modelsnya di sini sudah ada file yang bernama index.js. Lalu di sini ada sebuah migration juga. Nah, oke. Kemudian folder config ini di dalamnya ada sebuah file yang bernama config.json. Nah, seperti ini. Kita akan coba ubah untuk settingan yang ada di sini. Jadi seperti root, kemudian password, database, host, dan dialek yang ada di sini, kita akan mencoba mengubah ini menggunakan variable environment. Jadi nggak hardcode seperti ini ya. Ini kan masih hardcode. Nah, jadi kita akan coba menggunakan ini file.env ini, kemudian kita akan coba setup seperti db username, kemudian db password, kemudian db hostname, lalu db name seperti ini, lalu db dialek ya. Di sini seperti username, password, hostname, kemudian name, dan dialek ini adalah settingan untuk database MySQL yang ada di sini ya. Jadi kita buat database terlebih dahulu. Saya create new database, lalu saya akan membuat database dengan nama handphones. Saya create. Di sini saya sudah membuat database dengan nama handphones ya di phpMyAdmin. Teman-teman juga silakan buat. Lalu kita kembali ke sini. Nah, ini kita set untuk db username, db password, db hostname-nya. Sesuaikan dengan lokal teman-teman ya. Jadi jangan samakan dengan punya saya. Nah, di sini username saya adalah root, kemudian passwordnya adalah rahasia 1234 seperti ini. Ini adalah password dari MySQL saya. Kalau teman-teman di sini MySQL-nya tidak punya password, silahkan kosongin seperti ini. Kemudian hostname-nya ini pakai underscore ya. Hostname-nya adalah 127.0.0.1. Teman-teman juga bisa menggantinya ini menggunakan localhost. Seperti ini juga bisa. Cuman saya lebih prefer menggunakan ini. Lalu db name-nya adalah handphones ya. Lalu dialeknya adalah MySQL. Saya save. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Untuk di sini dia kan masih JSON ya untuk extensionnya. Nah, karena dia JSON, extensionnya kita tidak bisa menggunakan variable environment di sini. Jadi kita harus ubah terlebih dahulu ini menjadi JS. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan ubah terlebih dahulu untuk code-nya di sini. Module.export seperti ini ya. Nah, sudah. Kemudian kita akan panggil untuk .env-nya di sini ya. Nah, kenapa kok kita harus memanggilnya? Karena config.js ini terpisah dengan app.js yang ada di sini ya. Jadi kita harus menginisialisasi .env-nya lagi di file config.js ini. Nah, untuk memanggil .env-nya, silakan teman-teman copy ini aja. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, seperti ini. Saya save. Nah, di sini kita sudah bisa memanggil untuk variable environment yang ada di sini. Ini kita copy aja. Oke, saya copy. Kemudian kita akan panggil di sini const, kemudian kurung-kurung awal seperti ini. Lalu saya paste. Dan di sini proses.env seperti ini. Jangan lupa titik koma. Nah, ini kita sesuaikan aja. Oke, ini kita hapus ya. Saya hapus seperti ini, kemudian koma. Saya save. Nah, ini sekarang kita langsung panggil aja di sini ya.
Untuk root yang ada di sini kita akan ubah dengan db username. db username. Saya save, kemudian passwordnya kita juga set menggunakan db password ini. db_password. Lalu untuk database, nah kita ubah menggunakan db name ya. db name seperti ini. Lalu hostnya db hostname. Lalu dialeknya kita juga ubah db dialek. Nah, saya save. Nah, jadi untuk config-nya di sini sudah selesai ya. Jadi kita nanti bisa membuat model, kemudian migration, lalu kita bisa menjalankan migration dan model tersebut agar ia bisa langsung connect ke database yang ada di sini ya, handphone sini. Nah, oke. Kemudian karena kita mengubah file extension di sini menjadi .js, kita harus mengubah juga di models di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan dia masih mengarah di sini ya, config.json ya. Ini langsung kita hapus saja seperti ini. Saya hapus, kemudian saya save. Kurang lebih seperti itu ya untuk men-setup SQLite di project latihan Express API ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk membuat sebuah migration, yang mana migration tersebut digunakan untuk membuat tabel di database handphone yang ada di sini. Nah, kita langsung aja buat. Pertama, teman-teman silakan buka untuk terminal di Visual Studio Code-nya yang ada di sini. Teman-teman bisa menggunakan ini ya, terminal, kemudian new terminal yang ada di sini. Nah, oke. Kemudian, silakan teman-teman ketikkan npx SQLite. Enter. Nah, di sini kalau teman-teman amati, ada beberapa komen yang bisa kita gunakan. Dan untuk membuat migration, command-nya seperti ini ya, SQLite spasi migration.2 generate. Atau bisa juga menggunakan aliasnya, yaitu migration.2 create. Ini akan saya copy. Saya copy, kemudian kita langsung aja buat npx SQLite. Saya paste. Kemudian dash name, ini adalah nama dari file migration-nya. Nama filenya adalah create products table. Jadi kita akan membuat sebuah tabel yang bernama products ini ya. Ini akan saya enter. Nah, dia sudah terbuat. Di sini ada message yang mengatakan new migration was created at di folder ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini untuk di folder migration sudah terbuat untuk filenya. Cuman di sini kita perlu mendefinisikan untuk skema dari migration-nya. Ini akan saya hapus untuk komennya. Ini saya hapus. Kemudian ini juga saya hapus. Ini juga saya hapus seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita akan mendeskripsikan struktur dari tabel products ini. Ini adalah nama tabelnya, create table products, pakai S. Lalu kita bisa mendeskripsikan untuk skema dari field dari tabel produk ini. Nah, oke. Pertama di sini adalah type-nya, jadi ini adalah tipe datanya. SQLite.integer. Nah, kenapa kok integer? Karena ID ini akan kita gunakan sebagai primary key. Dan sebagai informasi untuk tipe data yang ada di SQLite ini, teman-teman bisa buka di sini. SQLite, kemudian pilih dokumentasi yang paling terakhir, versi 6 ya. Ini akan saya klik. Kemudian ketikkan di sini model basics. Kalau saya klik, dia muncul submenu yang banyak banget ya. Lalu pilih di data types. Nah, ini adalah data types yang teman-teman bisa gunakan di SQLite ini. Jadi lumayan banyak banget ya. Seperti ini, integer, big integer, float, real, double, decimal. Ini yang numbers. Kemudian yang string, ini ya. Kalau kalian mengetikkan dot string ini, nanti di database akan diketikkan sebagai varchar ya. Nah, banyak banget. Nanti teman-teman silakan baca-baca sendiri aja di sini. Oke, akan saya lanjutkan. Kemudian, ini akan kita set menjadi primary key. Seperti ini, kita set true. Lalu auto increment ya. I-nya besar. Lalu kita set true juga. Lalu di sini kita set allow null-nya. Allow null.
false ya. Jadi emang untuk field ID ini dia harus terisi, nggak boleh kosong seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah name. Tab-nya adalah varchar ya. Sekolah, kemudian string seperti ini. Selanjutnya adalah allow null-nya. Kita set juga false, jadi emang harus diisi. Ini akan saya copy. Kemudian saya paste di sini. Selanjutnya adalah brand-nya ya. Jadi nama brand handphonenya itu apa, seperti itu. Kemudian description ya. Oke, untuk type-nya adalah text. Jadi kan description itu biasanya panjang ya. Lalu di sini kalau kita kosongin seperti ini, maksudnya kalau allow null-nya di sini kita nggak set, maka dia default-nya adalah true ya. Jadi boleh kosong seperti itu. Nah, ini akan saya set menjadi seperti ini aja. Nah, saya save. Kemudian kita juga perlu membuat dua kolom lagi. Yang pertama adalah created at. Type-nya adalah date ya. Equalize.date seperti ini. Lalu allow null false. Nah, kolom dari created at ini adalah bawaan dari Sycolize-nya, jadi kita harus membuatnya ya. Ini akan saya copy dan saya paste di sini. Ini adalah updated at. Nah, saya save. Nah, kolom created at dan updated at ini nanti secara otomatis dia akan diisi dari Sycolize ya. Jadi kita nanti nggak akan terlalu terpusingkan dengan dua kolom ini. Jadi biar Sycolize saja yang mengaturnya. Kemudian di sini untuk yang down ini kan yang up. Jadi saat kita menjalankan DB migration, nanti yang dijalankan itu ini, yang script up ini. Kemudian saat kita menjalankan DB migration rollback, maka script yang dijalankan itu yang ini, yang down ini. Nah, ini akan saya hapus. Kita akan menjalankan drop table ya, saat kita menjalankan ini, yang down ini. Product. Nah, jadi saat di rollback, maka untuk tabel products ini dia akan terhapus seperti itu. Kita langsung coba aja di terminal. npx sycolize db migrate. Saya enter. Nah, di sini ada error yang mengatakan please install MySQL2 package manually. Kita akan install package ini terlebih dahulu. Saya copy, kemudian kita npm install dulu. Seperti ini, kemudian min save. Nah, untuk package MySQL2-nya sudah terinstall. Sekarang kita coba jalankan sekali lagi untuk migration-nya. Saya enter. Nah, di sini untuk database handphones-nya dia tidak diketahui ya. Sekarang kita copy ini dan kita cek di sini. Nah, di sini emang dia typo ya. Kita akan membuat database baru aja ya. Oke. Saya create new database. Ini ya, handphones. Saya create. Kemudian untuk yang ini akan saya coba hapus. Database. Nah, ini typo ya. Ini akan saya hapus saja. Saya drop. Oke. Nah, sekarang kita coba sekali lagi. Oke, di sini ada error yang mengatakan incorrect table definition. Kemudian errornya seperti ini ya. Ini terjadi karena kita belum mengset untuk primary key-nya. Padahal kalau teman-teman lihat di sini untuk primary key-nya sudah kita set ya. Dan oh ya, maaf, sepertinya kita di sini typo. K-nya di sini harusnya besar, primary key seperti ini. Nah, ini saya save. Sekarang kita coba jalankan lagi ya. Nah, dia sudah berjalan. Jadi salahnya tadi karena kita typo ya. Primary key untuk key-nya di sini dia harusnya besar seperti ini. Oke, sekarang kita coba cek di sini di handphones. Nah, untuk tabelnya dia sudah terbuat. Kita masuk ke dalamnya, lalu lihat strukturnya. Nah, ini adalah struktur dari tabel products. Jadi ada name, brand, dan description seperti itu. Lalu kita kembali ke sini, maka di sini Sycolize akan membuat sebuah tabel yang bernama Sycolize Meta. Di sini isinya adalah history dari migration-nya. Nah, ini create table product table.js. Jadi ini adalah nama dari migration script-nya.
Jadi setiap kita menjalankan migration script, maka nama filenya akan dijalankan di sini. Kalau kita undo, maka nanti untuk file yang di undo akan hilang dari sini ya, dari tabel SQLize Meta ini. Sekarang kita akan coba untuk rollback untuk tabelnya. Caranya npx SQLize db migrate -2 undo seperti ini. Saya enter. Nah, dia sudah terundo ya. Ini akan saya refresh, harusnya value-nya di sini hilang. Nah, dia hilang ya, jadi kosong. Seperti ini. Kemudian untuk tabel products-nya di sini dia juga menghilang dari database handphones karena kita sudah melakukan rollback, yang mana rollback tersebut menghapus dari tabel products seperti itu. Kita akan jalankan sekali lagi. Nah, dia sudah terbuat. Ini kita refresh. Maka di sini akan ada sebuah value lagi, ini ya, create table products table.js. Lalu untuk table productnya di sini dia sudah terbuat juga. Ini saya klik. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk membuat migration di SQLize. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah model yang mana model tersebut digunakan untuk mengkonekkan aplikasi yang ada di sini dengan table products yang telah kita buat ya. Nah, oke, cara untuk membuat modelnya kita bisa menggunakan cara yang manual. Pertama, kita buat filenya terlebih dahulu dan kita beri nama product.js. Seperti ini. Kemudian, kita bisa langsung untuk mendeskripsikan dari skema modelnya, module.exports, kemudian SQLize data types, kemudian arrow function ya. Kita langsung bisa mendefinisikan dari skema modelnya di sini. Cons, kemudian product SQLize.define. Pertama, di sini adalah nama dari modelnya, produk ya. Nah, lalu di dalamnya sini baru kita definisikan untuk struktur kolomnya ya, atau skema dari tabelnya. Nah, kita akan copy aja dari sini. Ini akan kita copy. Oke, saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, di sini kita perlu mengubah beberapa script ya. Nah, untuk kata SQLize yang menggunakan S besar ini akan kita ubah. Oke. Saya hapus, kita ubah menggunakan data types. Nah, seperti ini saya save. Kemudian ini kita return product. Oke, saya save. Lalu di sini kita perlu menambahkan beberapa konfigurasi lagi. Yaitu adalah kita perlu mengset table name-nya. Table name. Table name-nya adalah products ya. Jadi, untuk model produk ini, dia mempresentasikan dari tabel products yang ada di database. Seperti itu. Pada video kali ini, kita akan mencoba untuk membuat API pertama kita, yaitu API yang digunakan untuk membuat products di database. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita akan membuat routes terlebih dahulu di sini. Di sini kita akan membuat sebuah route baru yang bernama products. Nah, seperti ini, .js. Lalu kita copy dari sini ya, dari users. Ini akan saya copy, saya paste di sini. Lalu di sini kita perlu mereturn routernya, kita export. Nah, seperti ini. Kemudian kita perlu mendaftarkan untuk routes products.js ini di sini di app.js. Ini kita panggil di sini ya, var kemudian products require /router/products. Kemudian kita buat lagi untuk root-nya di sini app.use kemudian /product ya. Kemudian kita arahkan di products.
Kemudian di sini akan saya tambah kata router ya, biar seragam. Ya, akan saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, sudah. Jadi kita langsung bisa menggunakan ini, router dari produk sini ya. Kita akan membuat API pertama kita, yaitu adalah API create. Caranya router.post. Jadi metodenya adalah post ya, karena kita create. Kemudian titik koma slash, kita akan gunakan async di sini, async ref, kemudian response arrow function kurung kurawal seperti ini. Pertama, kita akan cek terlebih dahulu apakah root yang ada di sini itu berhasil atau enggak. Kita akan langsung memberikan respon res.send seperti ini. Ini adalah post. Saya save, kemudian kita coba start untuk servernya di sini. Teman-teman silakan buka untuk terminalnya, lalu ketikkan nodemon bin www, saya enter. Nah, di sini untuk servernya dia sudah berjalan ya. Oke, saya akan tutup untuk terminalnya. Kemudian untuk mengecek routing ini kita menggunakan Postman ya. Kalau teman-teman belum mempunyai Postman, silakan install terlebih dahulu. Nah, di sini untuk Postman-nya dia sudah terbuka ya. Sekarang kita coba cek untuk endpoint yang telah kita buat ini tadi. New tab. Lalu metodenya adalah post ya. Lalu kita ketikkan localhost. Portnya adalah 3000 ya. 3000. Kemudian slash products. Saya send. Nah, kita akan mendapatkan respon seperti ini. Ini adalah post. Jadi kita langsung bisa menggunakan routingnya dari sini ya. Pertama, kita akan membuat sebuah validation ya, yang mana validation ini digunakan untuk memvalidasi data yang dikirimkan dari front end ke kita. Jadi kita akan validasi seperti name-nya itu harus string, kemudian brand-nya itu juga harus string, lalu description-nya itu harus string, dan field yang mandatory atau harus diisi kita juga bisa mendeskripsikannya di validation ini. Kita akan menggunakan sebuah library yang bernama fastest validator. Nah, ini ya. Nah, jadi kita akan menggunakan library ini yang digunakan untuk memvalidasi body yang dikirimkan dari front end. Nah, ini kan langsung saya install, saya copy. Kemudian kita install terlebih dahulu di sini. Saya matikan servernya. Saya paste. Kemudian jangan lupa dash save. Saya enter. Dia sudah terinstall ya. Sekarang kita coba nyalakan lagi untuk servernya. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa close untuk terminalnya. Oke, pertama kita definisikan terlebih dahulu untuk skema validasinya. Const schema. Nah, pertama kita harus memvalidasi name-nya ya. Name. Dia tipenya adalah string dan dia harus diisi ya. Kalau misalkan field-nya tersebut boleh dikosongin, teman-teman bisa menambahkan seperti ini, optional. Teman-teman bisa cek untuk di sini ya, bagaimana cara menggunakannya. Kita bisa menggunakan tipenya JSON seperti ini. Nah, ini kan JSON ya. Atau bisa menggunakan cara yang simple. Nah, shorthand definitions. Nah, saya lebih suka menggunakan cara yang ini karena ini lebih simple dan pendek seperti itu. Nah, langsung aja. Di sini untuk name-nya dia harus diisi ya. Kemudian brand. Nah, brand-nya dia juga string dan dia juga harus diisi. Seperti ini. Lalu description. Untuk description dia juga string, cuman dia optional ya. Jadi boleh diisi, boleh enggak. Untuk menggunakan validation ini kita harus panggil terlebih dahulu. Const, kita berikan nama v seperti ini, lalu new validator. Const validator, kemudian require fastest validator, ini saya save. Nah, ini langsung bisa kita gunakan di sini. Const validate v.validate. Yang pertama adalah parameter yang harus divalidasi ya. Kita akan ambil semua data dari body. Kemudian skema. Seperti ini. Kita akan cek apakah validasinya ini sukses atau enggak. Dengan cara if validate dot length. Jadi hasil balikan dari validate ini adalah array ya, yang mana array tersebut isinya adalah pesan error seperti itu.
Ketika isi pesan errornya itu kosong, berarti nggak ada error yang terjadi ya. Tapi kalau array tersebut ada isinya, maka dari validasinya ini berarti dia ada error seperti itu. Nah, kalau di sini ada error, maka saya akan mereturn res.json ya, lalu validate. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengeset untuk status code-nya. Kita set menjadi 400 ya. Saya save. 400 ini artinya adalah bad parameters ya. Ini saya enter aja. Kemudian ini juga saya enter. Ini saya save. Kemudian kita akan coba untuk validasinya ini. Kita berikan respon ini dulu ya. Biar nanti nggak muter-muter. Oke. Jadi ketika nanti validasinya sukses, kita akan memberikan respon oke seperti ini. Kita akan coba kirimkan terlebih dahulu ya. Raw, kemudian JSON. Ini kita kirimkan data kosong terlebih dahulu. Seperti ini, saya send. Nah, di sini akan muncul sebuah pesan error yang mengatakan the name field is required, kemudian the brand field is required. Kita akan coba isi terlebih dahulu. Name ya. Nokia. Kemudian brandnya adalah sama ya. Nokia, seperti ini. Description-nya. Saya isi asal-asalan, kemudian saya send. Nah, return-nya langsung oke seperti ini ya. Berarti untuk validasinya dia sudah lancar ya. Ini akan saya ubah menjadi integer, katakan 12 seperti ini, harusnya dia error. Nah, the name field must be a string. Jadi kalau kita isi integer kayak gini, dia menjadi error ya. Jadi emang ini tuh harus isinya itu string seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke sini ya. Nah, ketika di sini untuk validasinya dia sudah sukses, langkah selanjutnya kita akan langsung menyimpan datanya tersebut di database. Nah, untuk menyimpan datanya tersebut, kita harus memanggil modelnya terlebih dahulu. Kita panggil ya di sini, const. Kemudian require -2 models. Nah, kita panggil untuk nama dari modelnya ya. Namanya adalah product. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk model produknya sudah terpanggil, jadi kita langsung bisa gunakan di sini. Const, kemudian product, await, product, dot create, lalu ref dot body seperti ini. Kemudian langkah terakhir kita tinggal mereturn dari produk ini. Akan saya save. Nah, kemudian kita akan langsung coba untuk mengakses URL-nya lagi. Ini akan langsung saya send. Nah, di sini dia sending request terus-menerus ya. Ini akan saya cancel. Kenapa kok hal tersebut bisa terjadi? Karena kita di sini belum mereturn sebuah respon apapun menggunakan Express.js ya. Nah, jadi nggak boleh menggunakan return seperti ini. Ini salah. Ini akan saya hapus. Kita akan ubah menggunakan seperti ini. res.json titik koma lalu product. Akan saya save. Nah, kita akan coba tes sekali lagi. Ini akan saya ubah menjadi Motorola. 1, 2, 3. Ini akan saya send. Nah, di sini untuk datanya dia sudah ter-create di database ya dengan datanya seperti ini. Kemudian kalau kita cek di sini, nah ini adalah data yang sudah terinsert. Jadi untuk insert di database-nya kita sudah berhasil seperti itu. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat satu API yang mana API tersebut digunakan untuk mengupdate data. Nah, kita langsung aja mulai. Pertama, di sini kita buat terlebih dahulu untuk routernya. Lalu metodenya adalah put ya. Seperti ini. Lalu /id. Jadi kita harus menyertakan ID saat kita mengupdate data. Kemudian seperti biasa ya, request, response, function, kurung kurang, kemudian titik koma di sini. Pertama, kita harus membaca dari parameter ID yang ada di sini. Caranya const id, kemudian ref.params.id.
Nah, seperti ini. Kita akan coba untuk menampilkan ID ini. res.send ID seperti ini ya. Nah, kita akan coba untuk mengaksesnya dari sini. Dari Postman ya. Kemudian metodenya adalah put. Ini akan saya copy. Kemudian saya paste di sini. Body raw. Ini kita kosongin terlebih dahulu. Ini akan langsung saya send. Oke, salah. Harusnya kita set terlebih dahulu untuk ID-nya yang ada di sini. Saya set menjadi 12. Saya send. Nah, ini. Jadi dia sudah membaca parameter ID yang ada di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mendapatkan parameter ID ini, kita akan mengecek ke database apakah ID dari produk tersebut ada atau enggak sih di database. Nah, cara untuk mengeceknya cukup simple banget. Const product await, kemudian kita panggil untuk modelnya produk, lalu find by primary key seperti ini. Lalu kita masukkan untuk ID-nya. Nah, seperti ini. Setelah pengecekan ini dilakukan, kita akan mengecek apakah hasilnya itu false atau true ya. Ketika hasilnya di sini false, maka kita akan memberikan sebuah respon ke depan berupa pesan error ya. Return res.json message product not found. Saya save. Nah, sekarang kita akan coba cek apakah pengecekan ini tuh berhasil atau enggak seperti itu. Saya akan membuat respon terlebih dahulu ketika dia sukses ya. Oke, seperti ini. Ini akan langsung saya tes di sini. Saya ubah ID-nya menjadi 100 ya, atau 1000. Ini kita send. Nah, kayaknya servernya mati ya. Di sini ada error yang mengatakan await is only valid in async function. Nah, jadi kita belum menambahkan async yang ada di sini. Ini akan saya save. Nah, sudah ya. Saya close untuk terminalnya. Oke, saya send sekali lagi. Nah, di sini ada pesan message product not found karena ID 100 itu nggak ada di database. Kalau ID 1 harusnya ada. Nah, dia oke seperti ini. Kalau ID 3 dia juga nggak ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk memvalidasi dari datanya itu ada atau enggak sudah selesai di sini. Kemudian setelah data dari database-nya itu ada, kita akan membuat sebuah validator lagi yang digunakan untuk memvalidasi dari body datanya. Ini kita akan copy dari sini ya, karena kurang lebih sama. Ini akan saya copy. Oke, kemudian saya paste di sini. Nah, cuman bedanya di sini adalah untuk parameter yang akan kita kirim dari body nanti, dia sifatnya itu opsional. Jadi nggak harus diisi seperti itu. Kan kita bisa aja cuma mengubah name-nya, cuma mengubah brand-nya, atau cuma mengubah description-nya saja. Nah, caranya kita tinggal tambahkan parameter opsional di sini. Optional. Oke, saya save. Kemudian kita akan coba send sekali lagi. ID-nya adalah 2 ya. Nah, di sini dia selalu sending request seperti ini terus ya. Karena kita belum menambahkan, atau kita tadi menghapus ini ya, res.send-nya ini. Oke. Saya akan send sekali lagi. Nah, dia sudah oke seperti ini. Kemudian kita juga bisa langsung memberikan body-nya di sini. Ini akan saya copy dari sini aja. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, tipenya adalah JSON. Saya send. Oke, seperti ini. Ketika saya kosongin name-nya saya hapus, saya send, dia masih oke ya. Karena kita set name-nya tadi adalah optional seperti itu. Kemudian di sini ketika validasinya dia sudah sukses, langkah selanjutnya kita tinggal mengupdate datanya saja. Caranya, product,
Kemudian sama dengan ini kita ubah menjadi let terlebih dahulu ya. Let seperti ini. Await product dot update ref dot body seperti ini. Saya save. Kemudian kita return res.json product. Saya save. Kemudian sekarang kita cek di sini. Ini akan saya send. Nah, di sini untuk update-nya dia berhasil ya. Sekarang akan saya ubah ini menjadi Simon. Seperti ini akan saya send ya. Nah, di sini untuk brandnya dia sudah berubah menjadi Simon. Sekarang kalau kita cek di database, ini saya refresh, maka seharusnya di sini nama brandnya itu berubah. Nah, dia sudah berubah ya. Jadi kita bisa mengubah field tertentu saja. Katakan saya hanya ingin mengubah description-nya. Akan saya ubah ya. Ini adalah deskripsi. Keren seperti ini. Akan saya send. Nah, di sini untuk description-nya dia sudah berubah. Ini kita refresh untuk di MySQL-nya. Nah, description-nya dia sudah berubah seperti itu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat sebuah API, yang mana API ini digunakan untuk menampilkan list dari produk yang telah kita insert di database. Nah, caranya cukup simpel banget. Pertama, kita buat root-nya terlebih dahulu. Router, kemudian get seperti ini, lalu jangan lupa titik koma. Kita definisikan root-nya di sini, slash. Kemudian async request, kemudian response seperti ini, arrow function, kurung kurawal, enter. Nah, kita langsung aja di sini. Saya akan membuat sebuah variabel yang bernama products. Lalu dari variabel products ini dia menyimpan value yang diambil dari database. Await, kemudian product dot find all. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung aja return res.json. Kita masukkan variabel products di sini. Saya save, kemudian kita langsung coba tes di sini ya. Get. Ini akan saya copy. Saya paste di sini. Saya send. Nah, di sini kita sudah mendapatkan list dari products yang ada di database. Langkah selanjutnya, kita akan membuat satu endpoint lagi atau satu API lagi, yang mana API tersebut digunakan untuk menampilkan produk by ID. Jadi ketika saya mengetikkan satu seperti ini, maka nanti yang muncul cuma data dengan ID satu saja. Atau dua seperti ini, nanti yang muncul berarti cuma ID yang dua ini saja. Seperti itu. Nah, kita langsung aja buat di sini. Saya akan copy untuk code yang ada di sini. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, kita definisikan terlebih dahulu ya untuk parameter ID yang ada di sini. Kemudian kita akan membuat variabel yang bernama ID ref.params.id seperti ini. Titik koma, jangan lupa. Ini akan saya ubah menjadi produk lalu find by primary key. Nah, seperti ini ID. Ketika sudah, ini langsung di paste di sini aja ya untuk variabel produk yang ada di sini. Kemudian ini saya save. Lalu saya coba send. Nah, dia muncul untuk ID 2 seperti itu. Kemudian saat saya pilih 3 seperti ini, saya send. Nah, dia tampilannya 0 karena emang datanya itu nggak ada di database ya, seperti itu. Kita akan ubah null ini menjadi objek saja ya. Jadi nggak boleh kalau datanya kosong itu menampilkan null seperti ini. Cara mengubahnya cukup simpel. Seperti ini ya. Nah, jadi ketika datanya kosong, kita akan memberikan objek kosongan seperti ini. Ini akan coba saya send lagi. Kurang lebih seperti itu ya untuk membuat API get all products-nya yang seperti ini dan get detailnya by idea. Nah, seperti ini.
Pada video kali ini kita akan membuat API terakhir kita, yaitu adalah API yang digunakan untuk mendelete atau menghapus produk yang ada di database. Nah, kita langsung aja buat untuk API tersebut. Pertama, di sini kita akan membuat routingnya, router.delete. Jadi metodenya adalah delete. Kemudian /id async request, kemudian response seperti ini. Nah, langkah pertama kita perlu mengecek apakah ID ini tuh ada atau tidak di database ya. Kita bisa copy dari sini. Ini akan saya copy. Kemudian saya paste di sini. Nah, saya save. Kemudian setelah kita mengecek apakah produk tersebut ada atau tidak di database, langkah selanjutnya, kalau produknya itu ternyata ada, kita tinggal menghapus produknya tersebut. Await, kemudian product.destroy. Seperti ini. Setelah produknya terhapus, kita akan memberikan sebuah respon ke depan, seperti ini, res.send. JSON ya harusnya, maaf. JSON, lalu message product deleted. Seperti ini. Nah, ini akan langsung saya save, kemudian kita langsung tes di sini. Di sini metodenya adalah delete, jadi diubah terlebih dahulu seperti ini. Saya akan coba untuk ID-nya itu saya salahkan ya, saya set menjadi 19, ini saya send. Nah, kita mendapatkan error product not found. Sekarang kita akan coba delete untuk ID 1. Ini akan saya send. Nah, product is deleted. Sekarang kita cek di sini apakah produknya tersebut benar-benar terdelete. Saya refresh. Nah, untuk produk dengan ID 1 dia sudah terhapus dari database ya. Jadi untuk API delete di sini sudah selesai terbuat. Nah, oke, sekian kelas kali ini. Jika teman-teman di sini mempunyai kesulitan atau kesusahan dengan video yang saya jelaskan, silakan coba tanya saya di Instagram dan nanti kita coba diskusikan bareng. Sekian video kali ini dan terima kasih.